Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Mada Bakti 366. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua pada Dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah. Pantaskah kami menghadap padamu, padamu kami mohon dan ingin setia janji. Ya Tuhan, kami kan baik selalu dengan Dikau, dengan teman, dengan kawan serta lawan. Ya Tuhan, kami kan baik selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang pertama. Saat dimana kita diajak untuk semakin mengenali diri kita, mengenali siapa kita di hadapan Tuhan. Nyanyian selama masa Prapaskah, hanya debulah aku, adalah sebuah pengingat bagi kita bahwa kita rapuh, kita lemah. Tetapi kita menjadi kuat jika kita bersama dengan Allah. Itu nampak dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus menolak semua godaan yang ditawarkan oleh iblis kepadanya. Penolakan dan kekuatan itu bersumber hanya dari Allah dan bersama Allah. Saudari-saudara yang terkasih, marilah di awal perayaan ini kita menyadari kerapuhan, kelemahan dan kedosaan kita di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan di hadapan alam semesta. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa
Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur 339. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal ikhwal persembahan. Katanya, imam harus menerima buah bungaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu, dahulu bapakku, yaitu Yakub, adalah seorang Aram. Dia seorang pengembara. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka
kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang kuasa dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian Engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian, iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya,
Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Sehat, kantong sehat, puasa pantang lancar, puji Tuhan. Ada seorang pastor, dia lagi dalam perjalanan pada masa Prapaskah. Lalu kemudian dia singgah di salah satu warung. Di dalam dia berjumpa dengan 4 orang mama-mama. Ya. Lalu pastor itu perhatikan, ika dong ini mama-mama makan hanya nasi tok. Biasa dibilang mutih, nasi putih tok. Ya. Lalu pastor itu pesan apa? Dia pesan ayam bakar, ya, woku, rica-rica. Prinsipnya pastornya, saya kan dalam perjalanan. Lalu dia lihat ibu-ibu itu kodonge nasi tokji. Lalu dia hampiri ibu-ibu itu, dia bertanya, ibu, kenapa makan hanya nasi? Kalau memang tidak ada yang mau bisa dibeli, nanti saya belikan. Baik, nah pastornya. Ya, biasanya pastor yang dibelikan. Kali ini pastornya yang mau belikan, nanti saya beli, pesan saja, nanti saya yang bayar. Lalu ibu-ibu itu bilang, maaf Bapak, kami Katolik, kami lagi puasa. Ya. Lalu kemudian ibu-ibu lanjut bertanya, Bapak agama apa? Untung pastornya tidak mengaku bilang dia pastor. Kalau tidak kan gawat. Kisah yang kedua, ada seorang misdinar beberapa puluh tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu di salah satu paroki. Ini kisah nyata ya, saya tidak karang-karang. Kalau tadi saya karang-karang. Misdinar ini melaksanakan tugas mulia perayaan Jumat Agung. Entah mengapa tim dekorasi waktu itu, karena sungguh-sungguh mau menghadirkan rasa dan suasana penderitaan Yesus, tim dekorasi pada waktu itu menyiapkan dekorasi yang bersumber dari daun-daun dan batang-batang kering, ranting-ranting yang sudah kering. Lalu ranting-ranting itu ada juga yang berduri. Dan kemudian karena kreatif, duri-duri dari ranting itu ditusuki langsat. Ya. Dihias juga dengan buah-buah langsat. Nah, misdinar ini setelah Jumat Agung, karena begitu semangat, karena begitu luar biasa pelayanannya, lalu setelah misa, setelah ibadat Jumat Agung, dia dan beberapa teman-temannya, karena niat baik, mereka menyelamatkan langsat-langsat itu. Ya, mereka petik satu-satu ke belakang pastoran dan makan di sana. Tidak lama kemudian dia dan teman-temannya keluar dan di depan gereja ada penjual bakso babi dorong. Maka kemudian dia dan teman-temannya makan bakso babi. Pastornya keluar, weh, masih Jumat Agung, kenapa kau sudah makan? Saudari-saudara yang terkasih, dua kisah ini mau menggambarkan godaan setan, godaan iblis dalam kehidupan kita itu nyata. Godaan itu menyasar kelemahan kita. Dalam Injil kita dengarkan Yesus itu berpuasa 40 hari di padang gurun dan kemudian dia lapar. Dan pada saat lapar-laparnya inilah muncul godaan itu. Sama seperti tadi, dua kisah. Pada saat lagi lapar-laparnya, lagi lemah-lemahnya, datanglah godaan itu. Dan ketika godaan itu datang,
Pilihannya hanya dua. Kita menyetujui godaan atau kita menolak godaan. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan dosa terjadi ketika kita sebagai manusia dengan sadar, tahu, dan mau menyetujui, menyatakan persetujuan terhadap godaan. Pilihannya hanya dua, kita iakan atau kita tolak. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini diperdengarkan kepada kita 3 godaan yang dialami oleh Yesus. Godaan pertama itu menyangkut keinginan mata, materialisme. Materialisme itu digambarkan dengan godaan dalam bentuk Yesus yang mendapatkan tawaran kekayaan dunia. Ia dibawa ke tempat yang begitu tinggi lalu diperlihatkan. Dan ingat, setan mengatakan, semua ini sudah dikasih sama saya. Dan saya bisa berikan kepada siapapun yang saya mau. Kemuliaan, kekuasaan, segala sesuatu yang ada di tempat yang tinggi, itu telah diberikan kepada setan. Dan ia berhak memberikan kepada siapa saja yang ia mau. Dan godaan yang pertama ini bisa menimpa siapa saja, termasuk kita. Yesus tahu dan sadar bahwa sebagai manusia ia membutuhkan hal-hal itu. Yesus adalah manusia dan juga Allah. Dan sebagai manusia ia membutuhkan hal-hal itu. Tetapi Yesus menjawab bahwa godaan itu adalah bagian yang dapat menjauhkan dia dari Allah, dari Bapaknya. Maka ia menjawab kepada iblis, jika engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ini godaan yang pertama, godaan materi, keinginan mata. Godaan ini nyata, nampak di sekitar kita Bapak Ibu. Kalau ada yang baru kita cenderung mau coba, kita cenderung mau beli. Saya ingat pengalaman ketika masih frater, tingkat 2 Seminari Tinggi Anggi Mamiri Yogyakarta, kami diperbolehkan menggunakan laptop untuk kepentingan kuliah. Baru beli laptop hari ini, 2 bulan kemudian jalan-jalan ke pameran teknologi, sampai di sana ada yang lebih canggih. Masuk di dalam itu sepertinya semua suara masuk di telinga. Beli, beli, beli. Godaan itu nyata. Dan godaan itu sebenarnya sangat sederhana loh. Coba kita masuk di Indomaret. Sebut merek. Ya, ke minimarket. Ya, teknik marketingnya itu luar biasa. Yang kita butuhkan setiap hari itu ada di belakang, bukan di depan. Rencana awal kita masuk beli apa? Susu. Ya, untuk anak-anak misalnya. Tetapi keluar susunya tidak dibeli. Yang dibeli adalah yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Hanya karena mata lihat, wih kerennya, enak apa ini. Ya, ini godaan material. Dan biasanya sangat sederhana loh. Dia datang dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Yesus digoda dengan godaan hedonisme atau keinginan daging. Yang dalam bacaan Injil itu digambarkan sebagai tantangan bagi Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Saudari-saudara yang terkasih, godaan ini sangat nyata dan juga sangat real kita rasakan. Yesus ketika lagi lapar langsung digoda dengan makanan mengubah batu menjadi roti. Sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia mampu mengubah batu menjadi roti. Tetapi kemudian Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus menggunakan ayat kitab suci untuk melawan setan. Manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Yang mau dikatakan dan ditekankan oleh Yesus adalah apapun kebutuhan kita, apapun keinginan kita, dalam 2 godaan pertama ini senantiasa kita selaraskan, kita samakan dengan kehendak Allah. Makanan dan minuman, kebutuhan hidup kita setiap hari, perkembangan teknologi, segala sesuatu yang kita punyai, segala sesuatu yang kita miliki, yang kita manfaatkan untuk kehidupan, selaras dan sejalan dengan kehendak Allah. Sederhananya, semuanya itu kita gunakan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang lain, dan kebaikan seluruh dunia. Lalu yang ketiga,
dalam godaan ketiga kepada Yesus, ia ditantang untuk membuktikan bahwa Allah mengasihi dia. Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah karena malaikat nanti akan menatangnya. Yesus mengatakan, jangan pernah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dalam godaan yang ketiga ini menjadi jelas bahwa Allah menghendaki semua orang untuk hidup dalam cinta dan kasih-Nya. Kita semua bisa digoda untuk merasa lebih daripada yang lain. Kita semua bisa tergoda untuk merasa bahwa saya lebih dicintai oleh Allah, sementara tetangga saya atau saudari dan saudara saya yang lain itu tidak dicintai oleh Allah. Maka apa haknya kita bisa sombong dengan orang lain? Dan kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa terjadi ketika mereka jatuh dalam kesombongan. Kalau ada yang mengikuti bacaan rohani tentang 7 dosa, 7 akar dosa, dosa paling kuat itu adalah pride atau kesombongan. Kalau ada di antara kita yang pernah mengikuti filmnya Shazam, superhero, itu ada 7 penjahat, 7 kejahatan, dan kejahatan yang paling sulit dikalahkan itu adalah kejahatan dengan nama pride atau kesombongan. Menganggap remeh orang lain, menganggap rendah orang lain. Dan saudari-saudara yang terkasih, sadar atau tidak ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di rumah, di lingkungan masyarakat kita, bahkan di dalam gereja, dosa itu, godaan itu bisa terjadi. Bagaimana kita menghadapi semua itu? Yesus dalam Injil memperlihatkan keluar biasaannya, kemampuannya untuk menolak dan melawan godaan. Ada beberapa jalan yang ditawarkan kepada kita. Tetapi jalan satu-satunya untuk melawan kuasa kejahatan adalah dekat dan intim dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bisa untuk melawan kuasa kejahatan dan kuasa kegelapan. Saya beri ilustrasi, terutama untuk hidup Bapak Ibu yang hidup dalam keluarga. Anda berdua, suami istri, itu bisa membentuk ilustrasi seperti ini. Pada ujung kiri dan kanan dari segitiga ini, ada Anda masing-masing. Ada suami, ada istri. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin Anda dekat satu dengan yang lain. Sementara semakin Anda jauh dari Tuhan, semakin Anda jauh satu sama lain. Ini ilustrasi untuk pasangan suami istri. Ya, karena termasuk juga godaan dan tantangan serta setan juga hadir dalam hidup rumah tangga. Kita tidak bisa memungkiri itu. Yang paling pertama, dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, menghadapi kuasa kegelapan dan juga setan yang senantiasa hadir dalam hidup, kita berdoa. Kita berdoa. Ada yang sering bertanya, pastor, di rumahku itu sudah 5 pastor yang berkati. Tiap hari saya siram air suci. Tiap hari saya sirami garam. Tetapi kayaknya hidup saya tidak tenang. Mungkin banyak setannya. Ya, kadang saya mau mengatakan mungkin kita yang setan ini. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Mereka kurang berdoa. Mereka kurang mengolah hidup rohaninya. Mereka kurang dekat dengan Tuhan. Maka berdoa adalah cara yang paling sederhana dekat dengan Tuhan. Pastor Galuh dalam perayaan Rabu Abu yang lalu sudah mengatakan, tingkatan doa yang paling tinggi adalah doa hening. Kita tidak ngomong apa-apa dengan Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang berbicara dengan kita. Lalu yang kedua, yang ketiga, untuk semakin dekat dengan Tuhan, kita menyelami kehendaknya dengan membaca kitab suci. Bapak Ibu rajin-rajin baca kitab suci. Semoga kitab suci kita di rumah tidak hanya menjadi hiasan, oi tawa, karisteng.
Yotawa Katolik. Ya, kalau nikah diberkati, ya Tuhan berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Ya, lalu orang tua kasih anak-anak yang terkasih sampai di rumah tidak dibuka-buka. Kenapa? Saya sayang sekali kitab suciku, pastor. Urusan nanti. Tidak begitu konsepnya. Baca kitab suci. Di dalam ada Tuhan yang mau bicara dengan kita. Lalu yang ketiga, saudari-saudara yang terkasih, untuk semakin dekat dengan Tuhan, mari kita membangun persaudaraan yang sehat. Komunitas umat beriman yang hidup di atas cinta dan kasih. Tidak saling menjatuhkan, tidak menjadi sumber malapetaka bagi orang lain, tetapi menjadi sumber sukacita, sumber kebahagiaan. Dengan demikian kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin ada di sekitar kita bisa kita hindari, bisa kita hindarkan. Nah, saudari-saudara yang terkasih, setelah kita menang melawan godaan dan setan, jangan lupa Injil Lukas pada bagian penutup hari ini mengatakan, sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Jadi kalau kita lolos dari godaan dan pencobaan, jangan terlena. Karena mungkin saja setan, kuasa kegelapan, menunggu saat yang baik. Maka melawan godaan, melawan kuasa kegelapan itu harus terjadi setiap hari. Pertobatan terjadi setiap hari, tidak hanya pada masa Prapaskah. Ya, saya yakin dan percaya ketika perayaan Rabu Abu kemarin kita ditandai dengan abu di daki, mungkin ada yang kemudian pulang dan bangun niat, Tuhan janji ini tidak memotoma berdosa. Ya, sementara di jalan ada yang senggol sedikit, ya, keluar mi kebun binatang, ya, dan lain sebagainya. Maka kadang mungkin kita harus berpikir dan menyadari godaan itu tidak hanya dari luar, tetapi dari dalam diri. Setan itu mungkin tidak hanya ada di luar, mungkin juga ada di dalam diri. Nah, bertobatlah setiap waktu, setiap saat. Dekatlah dengan Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Siapa yang harus bertobat? Kita semua. Kami para pastor juga kadang godaannya besar. Bapak Ibu juga godaannya pasti besar. Dan godaan tidak mengenal tua, muda, anak kecil, orang besar. Godaan itu ada. Kuncinya apa? Dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Selama masa rekonsiliasi dan pembaruan diri ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya bersama dengan Kristus, kita menang dalam perjuangan kita untuk membebaskan diri dan setia kepada Tuhan dan umat-Nya. Marilah berseru, palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah, ya Bapa, semoga kami dapat melepaskan segala kesombongan dan kesewenang-wenangan, serta menunjukkan wajah Kristus yang lemah lembut, serta rela melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepada umat-Mu, ya Tuhan. Bagi dunia yang lapar akan makanan dan kesatuan, ya Bapa,
Semoga kami dapat berbagi kehangatan, kasih dan damai, serta memberi kemungkinan kepada siapa saja untuk dihormati sebagai manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Telah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Untuk semua umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami tidak mencari perdamaian yang semu dengan selalu menyesuaikan diri dan kurang terlibat. Tetapi semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk memperbarui dunia dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Untuk kita semua, ya Bapa, semoga kami mempunyai kejujuran terhadap diri sendiri dan membuat suatu permulaan baru yang sudah begitu lama kami tunda-tunda. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Untuk saudari-saudara kita yang telah meninggal dunia, Rukaya dan Mary Raba, serta kaum kerabat kita yang telah dipanggil Tuhan. Ya Bapa, semoga Engkau menerima saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia dalam keabadian. Semoga oleh karena peristiwa salib Putra-Mu, mereka memperoleh kesempatan untuk merayakan perjamuan abadi bersama Engkau di surga. Kami mohon agar keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih dalam pesiarahan mereka di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Saudari dan saudara, marilah kita mempersembahkan doa, intensi, dan permohonan dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah kami tidak mohon untuk dilepaskan dari berbagai kesukaran yang merupakan bagian dari hidup ini. Namun berilah kami kekuatan untuk mengikuti Putra-Mu dalam meniti jalan menuju Engkau, Bapa kami, sepanjang segala masa.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, berkat kemurahan-Mu, kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus putramu, sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 8 dan 9 Maret 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte gereja tanggal 1 dan 2 Maret 2025 sebesar Rp19.880.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.744.000. Kolekte gereja misa Rabu Abu sebesar Rp24.425.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp15.805.000. Kotak gerbu Februari sebesar Rp2.100.000. Kolekte pemeliharaan Rp317.000. Sumbangan dari Abdullah P sebesar Rp1.000.000, Hendra Kusuma atau Novitatan sebesar Rp1.000.000, Hendra Kusuma atau Mikael K Kusuma sebesar Rp1.500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Rafael Kwan Sakti Calvin Rich dari Paroki Katedral dengan Viola Contessa dari Paroki Katedral sebagai pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. Yang keempat,
Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Maret 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paling lambat 21 Maret 2025 dengan membawa fotokopi akte lahir dan fotokopi surat nikah gereja orang tua dengan syarat telah terdaftar di rukun dengan adanya kartu keluarga Katolik versi Biduk. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi kita dalam perayaan Ekaristi hari ini. Juga untuk semua yang telah mengambil bagian untuk KOR dari wilayah 3. Dan mari saudari-saudara kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan kami mohon limpahkanlah dengan murah hati pengampunan dan damai kepada umat beriman-Mu, supaya dengan cara yang sama mereka dibersihkan dari segala kehinaan dan melayani Engkau dengan hati yang tulus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Mana Bakti 378. Tuhan